Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Takbir. Takbir apa bisa berubah dengan doa. Terus yang kedua mengenai jin tadi. Setiap manusia ada kodam yang bisa. Kodam itu cenderung mengarah ke kebaikan atau keburukan. Apa dia masuk kafir atau jin muslim gitu? Kurang tepat ya kalau nyebutnya khodam. Itu bukan istilah Nabi, itu istilah orang awam. Khodam, pembantu ya. Istilah Nabi bukan khodam tapi korin. Cuman ada bedanya antara korin dengan khodam yang difahami oleh orang awam. Kalau khodam yang difahami oleh orang awam, dia nyari sendiri, dia usaha sendiri, nyari khodam. Jelas ini keliru, jelas ini salah, batil. Adapun korin yang dimaksud oleh Nabi SAW itu otomatis. Sabda Nabi SAW, "Ma minkum illa lahu qarin." Tidak ada satupun dari kalian manusia yang tidak punya korin. Pasti ada korinnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana si korin ini? Ya, ini gaib. Kita tidak boleh ngarang-ngarang, harus ada berita dari Nabi SAW. Tidak banyak Nabi berbicara tentang korin itu. Hanya sedikit keterangan bahwa korin itu mengikuti manusia. Jin korin ini mengikuti manusia pada umumnya. Kalau manusianya muslim, korinnya ikut muslim. Korinnya Kristen, manusianya Kristen, korinnya ikut Kristen. Manusianya ateis, korinnya ikut ateis. Kan jin dengan manusia itu sama. Ada yang muslim, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang ateis, ada yang tidak percaya Tuhan. Yang Islam ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlu bid'ah, ada yang asy'ariyah, maturidiyah, dan seterusnya. Karena jin-jin hidup di jin-jin dengan manusia satu alam apa beda alam? Satu alam. Yang mengatakan beda alam itu salah, sesalah-salahnya. Satu alam, sama-sama di muka bumi ini, ya, sama-sama dengan kita yang muslim ya, sholat bareng kita, gitu, ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan lurus rapat, agar kalau jin-jin itu ikut sholat di belakang, gitu. Maka dikatakan kalau nggak rapat di sela-sela itu ada jin ya situ. Nabi menyebutnya setan. Itu. Ini tidak difahami oleh sebagian orang. Maka tidak boleh ada celah walaupun sedikit. Gitu. Oleh karena itu kalau kita sholat sendirian, pakai qomat apa tidak? Kita sholat sendirian pakai qomat apa tidak? Pakai. Ya. Karena kita tidak tahu. Barangkali ada yang ikut sholat, kita nggak lihat. Kan jin-jin itu melihat kita aja yang nggak melihat mereka. Kita sholat ikut sholat gitu ya, tapi kita nggak usah sok tahu ya, jin komat nggak usah, ini sok tahu ya, kan nggak tahu ada jin atau enggak, kan nggak tahu. Dan kalau toh ada, kadang-kadang ngeluarin suara biasa aja, nggak perlu ketakutan gitu ya. Itu jin, maka jangan dibilang hantu, jurig, apalagi memedi ya, udah bilang aja jin. Kalau jin insya Allah kan kita nggak takut-takut amat gitu. Kalau jurig ya namanya juga jurig ya kan, masa nggak takut sama jurig, kuntilanak segala macam, itu kan manusia yang ngasih tahu ya. Yang namain ada kuntilanak, ada wewe gombel, yang itu merek itu dari mana? Dari manusia kan, bukan jinnya mendeklar saya kuntilanak, saya wewe gombel, kan enggak, manusianya yang ngasih tahu, ngarang. Maka yang benar satu jin gitu. Kemudian apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Nabi yang bicara, la yaruddu takdir illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nah cuman pertanyaan selanjutnya,
Doa kita termasuk takdir apa bukan? Ya termasuk. Kan nggak ada yang kita lakukan yang bukan takdir. Hari itu kita berdoa, ya Allah sembuhkan anak saya sambil nangis. Kemarin-kemarin lupa nggak berdoa, dikiranya kalau minum obat ini pasti sembuh, kalau ke dokter ini pasti sembuh. Ini sudah hampir 3 bulan ke dokter ahli ke sana sini nggak sembuh-sembuh, baru kita sadar, kita menangis, ya Allah sembuhkan anak saya. 2 hari kemudian sembuh. Nah, kita berdoa mengangkat tangan, ya Allah sembuhkan anak saya, itu takdir apa bukan? Sudah ditulis di lauh mahfuz apa belum? Sudah. Jadi takdir merubah takdir, ya nggak ada masalah. Gitu. Disitulah ada catatan kedua. Jadi catatan itu bukan cuma satu di lauh mahfuz, diulang lagi catatan kedua. Kapan? Ketika kita berumur 120 hari atau 4 bulan di perut ibu kita. Jadi kira-kira 5 bulan sebelum lahir, catatan itu diulang lagi. Ya, pengulangannya agak berbeda ya. Seperti tadi tulis anaknya sakit 3 bulan. Ya, atau sakit 1 tahun gitu. Tapi kalau habis baru 3 hari dia berdoa merengek memohon sembuh, rubah jadi sembuh. Kira-kira begitu. Jadi nggak ada yang lepas dari takdir. Dalam hadis badal haji dikatakan, ayahku bernazar, bagaimana jika seorang bukan bernazar, apakah tetap boleh badal haji? Ini yang khilaf bainal ulama. Imam Malik tetap berpegang kepada dohir hadis, jadi tetap nazar. Jadi kalau nggak nazar tidak, walaupun sekali lagi ada khilaf. Jika belum mempelajari asma wa sifat Allah secara sempurna, apakah terancam mati syirik? Ya terancam ya. Bukan kita memvonis karena si fulan ini pengetahuan asma wa sifatnya sangat minim, walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini, maka dia pasti syirik, mati dalam keadaan syirik, kekal di neraka. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini hanya dijadikan rangsangan bagi kita, semangat bagi kita untuk terus mempelajari asma wa sifat. Jangan sampai kita tidak tahu kalau Allah itu menggerak-gerakkan hati manusia dengan 2 jarinya. Jangan sampai kita tidak tahu kalau Allah itu kelak akan menampakkan betisnya di padang mahsyar. Jangan sampai kita tidak tahu kalau Allah itu akan menampakkan wajahnya nanti di surga. Jangan sampai kita tidak tahu kalau Allah itu akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, dan begitu seterusnya. Jangan sampai kita tidak tahu, karena itu ada di Al-Quran dan Sunnah. Dan satu lagi, Nabi tidak pernah mengatakan ini kiasan, saudara-saudara. Tangan Allah, wajah Allah, jari Allah, ini semua kiasan wahai saudara-saudara. Enggak pernah Nabi bilang begitu. Maka kita yakini zahir ayat, zahir hadis, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah betul-betul bersemayam di atas arsy, Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dan seterusnya. Dan kita serahkan hakikatnya. Kita cuma disuruh meyakini apa adanya. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait kurban Ustaz. Kalau seandainya anak kita sudah berkeluarga, dia kurban, tapi dia tinggal satu rumah dengan kita, apakah satu rumah itu terbawa kurban atau hanya dia sendiri? Insya Allah. Bahkan walaupun mungkin beda rumah, karena Nabi tidak membatasi. Keluarga adalah ayah, ibu, anak. Yang membatasi itu kan bahasa Indonesia atau kebiasaan beberapa kaum. Nabi tidak membatasi, ya. Maka bisa anak, cucu, cicit dan seterusnya. Dari sinilah barangkali kesimpulan para ulama, kurban tidak wajib. Seandainya wajib sudah tertunaikan, ya. Karena insya Allah keluarga besar kita yang jumlahnya taruhlah 200 orang, pasti ada yang berkurban, gitu ya.
Tapi jika kita berkurban, beli kambing sendiri, beli sapi sendiri, tentu ini keutamaan yang sangat besar. Dan waktu itu kita bahas ya, tanggal 10 Dzulhijjah saya punya uang 3,5 juta beli kambing, saya potong karena Allah. Sementara si fulan tanggal 10 Dzulhijjah itu sedekah untuk masjid, pesantren, fakir miskin 5 miliar. Tapi tanggal 10 itu dia lupa, nggak beli kambing, nggak beli sapi, nggak beli unta. Maka hari itu pahala saya lebih besar dari dia. Ya, karena Nabi mengatakan tidak ada yang menyamai kebaikan-kebaikan tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Puncaknya menyembelih kurban. Bahkan sahabat bertanya, walaupun jihad fisabilillah ya Rasul, nggak bisa menyamai? Nggak bisa. Kecuali yang berjihad itu membawa hartanya dan nyawanya, dan dua-duanya tidak pulang. Hartanya habis di medan jihad, nyawanya gugur syahid insyaallah, baru bisa menyamai. Kalau masih pulang kembali tidak bisa menyamai. Maka Rasulullah sampai 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ini menunjukkan beliau tahu keutamaan besar dari berkurban itu. Wallahu ya. Kalau dalam keluarga si suami berkurban, terus istri ikut berkurban juga, apakah si istri tidak boleh memotong kuku dan pakaian dan sebagainya juga, apa untuk suami saja? Iya, kan kata Nabi, siapa yang berniat berkurban, yang niat berkurban kan bukan hanya suami, mungkin istri punya penghasilan atau punya tabungan, dia beli kambing sendiri, dan itu sunnah, dan itu boleh, dan itu baik. Nah, tentu si istri juga tidak boleh potong kuku, potong rambut dari tanggal 1 sampai kambingnya disembelih. Allahu a'lam. Kadang kita menjalankan takdir ketika setelah kejadian atau termasuk, apakah ini bisa mengeluarkan Islam? Bisa apa? Mengeluarkan Islam. Kalau menyalahkan dan merendahkan Allah, bisa ya, karena Allah maha berkuasa, mau berbuat apapun terhadap kita kan terserah Allah. Tiba-tiba kita lahir tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa ayah kita sudah meninggal misalnya, tetap kita harus sabar. Mau diapakan oleh Allah, orang kita ini bukan siapa-siapa kok. Kita sama sekali tidak punya istilahnya posisi tawar sedikit pun di hadapan Allah. Maka diapakan kita oleh Allah, wajib sabar. Maka tidak boleh mengatakan, kok teganya Allah begini ya, kok nggak adil ya, kan saya sholat, kan saya puasa, itu yang nggak pada sholat, nggak pada puasa, Allah nggak coba seperti saya, nggak diuji seperti saya. Nggak boleh. Allah maha berkehendak. Nah, di samping tadi kalau kita sabar kan ada pahala, letak adilnya di situ ya. Maka wajib kita menerima sepahit apapun takdir yang kita terima dari Allah. Nah, sekali lagi, kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di hadapan Allah ya. Kalau di hadapan dirut, di hadapan raja, di hadapan presiden, kita masih bisa mengatakan saya rakyat, saya kerja di sini, bisa. Terhadap Allah apa? Ya. Allah tidak ciptakan kita, terserah Allah ya. Maka wajib kita sabar. Allahu. Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kepada saya itu mengisi jawab. Ya. Tadi kurban. Ada yang menanya ke saya, ini menjelang Idul Adha lahir anaknya, sementara dia saat itu tidak diluaskan, perlu diluaskan oleh Allah rezekinya, bisa jadi kambing, tapi mana yang didahulukan? Saya belum bisa jawab
maksudnya apa akikah, apa kurban gitu ya? Jawabnya insya Allah akikah. Jawabnya insya Allah akikah. Karena akikah itu kan seumur hidup sekali. Dan Nabi telah membatasi Yaumus Sabi'ah, hari ke-7. Ada riwayat hari ke-14, hari ke-21, tapi riwayat itu kan dhaif. Maka yang sahih hanyalah hari ke-7. Maka tidak boleh di hari lain. Nah, di hari ke-7 itu bertepatan dengan tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 13 Dzulhijjah, kita hanya bisa beli kambing satu, maka dahulukan akikah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.